Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini. Walaupun kita ada dari berbagai kota yang berjauhan, tadi sudah ada yang membuatkan posisinya dari ada Pulau Jawa, Sumatera ya. Alhamdulillah eh, dengan adanya teknologi ini kita bisa belajar walaupun posisi kita jauh ya. Kami di sini dari Kakawari Center mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang sudah bergabung di Zoom ini. Insya Allah kita akan belajar pada malam hari ini ya tentang bagaimana belajar mewaris itu. Kami ada training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Kami akan berikan previewnya dan nanti kami akan memberikan langsung praktek ya, praktek langsung pembagian waris dengan teknik mind mapping. Di mana nanti Bapak Ibu akan bertemu langsung dengan Ustadz, di mana Ustadz akan mencontohkan bagaimana kondisi training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris, di mana belajar tanpa harus menghafal, tidak pakai tabel-tabelan, tidak pakai hafal-hafalan, tapi menggunakan teknik mind mapping. Insya Allah bisa hafal tanpa menghafal. Dengan catatan keseriusan dalam belajar, betul-betul konsisten belajarnya fokus, insya Allah selama 5 kali pertemuan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang dahsyat luar biasa. Alhamdulillah ya terus kepada Allah kita sudah berada di sini. Semoga setelah kita bisa segera bergabung ya ketika ada kondisi jaringan atau masalah lain. Dan lupa selalu berikan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbanyak selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung aja kita buka untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita baca bersama Al-Quran Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ntar ya saya sapa Ustaz dulu. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan belajar ya, di mana ilmu waris, ilmu faraid ini kita bisa belajar bersama Kakak Center itu dengan menggunakan teknik mind mapping. Alhamdulillah kami dari Kakak Center sudah menyelenggarakan training untuk umat muslim yang berada di Indonesia ini dalam kota yang berjauhan tapi tetap bisa bersama-sama belajar. Dan kami sudah memberikan training empat langkah mudah penyelesaian kasus waris ini sampai angkatan ke-19. Insya Allah angkatan yang baru, kelas baru itu akan dibuka di bulan Oktober ini untuk angkatan yang ke-20. Nah, yang belajar, Alhamdulillah itu tersebar dari Banda Aceh sampai Papua sana. Nah, inilah kelebihan kita dengan adanya teknologi yang sekarang ini, Bapak Ibu, walaupun berjauhan, ada di Banda Aceh, ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Bekasi, ada di Medan, ada di Pekanbaru. Alhamdulillah semuanya bisa belajar bersama-sama di dalam Zoom online ini. Nah, kita di sini belajar selama 5 kali pertemuan, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang dahsyat, karena di sini kita menggunakan teknik mind mapping. Mind, pikiran, mapping, map peta. Jadi memetakan di pikiran. Nah, inilah yang kami akan coba praktekkan kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa dengan mudah belajar waris ini, di mana tadi disampaikan kita bisa insya Allah hafal tanpa menghafal. Nah, itu dengan cara apa ya teknik mapping tersebut? Tidak perlu menghafal-hafal satu persatu dari 25 penerima waris, kita tidak perlu menghafalnya, tidak perlu juga menentukan porsinya satu persatu, karena itu mumet.
Makanya banyak yang akhirnya merasa mumet, jelimet, dan akhirnya tidak mau belajar waris karena kalau sudah dapat kasus ya sudah deh dilimpahkan aja serahkan sama ustadz atau ke yang lain. Nah, akhirnya apa? Tidak bisa belajar. Oke, sebentar Ustadz, sepertinya nggak bisa masuk. Tadi ada telepon, bisa ya. Apa ya? Eh, apakah harusnya bisa masuk ya, Bapak Ibu ya? Kita, sebentar Bapak Ibu ya. Saya kebetulan di Ustadz telepon ada kepanjangan sehingga telepon nggak bisa masuk. Recording in progress. Recording in progress. Masuk terus. Kita tadi ngetes ya, masuk. Sebentar Bapak Ibu ya, kita oke, baik, mohon maaf sebelumnya sepertinya ada sedikit kendala ya. Ini Ustadz belum bisa masuk ya. Halo? Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena Ustadz masih belum bisa masuk bergabung bersama kita. Tadi nggak tahu apa yang kendala. Tadi mau hubungi, tapi sekarang saya hubungi nggak bisa nggak diangkat ya. Oke, mungkin sambil lanjut ya, saya mencoba menyampaikan beberapa hal yang memang terkait dengan apa yang kita pelajari ini, mana ilmu waris ini, insya Allah bisa Bapak Ibu pelajari dengan cara mudah dan menyenangkan ketika Bapak Ibu menggunakan metode atau teknik yang berbeda dari yang pada umumnya dan biasanya. Nah, di mana kami di Kakak Waris Center menggunakan teknik mind mapping. Nah, jadi untuk malam ini kami mau coba praktekkan langsung dengan Ustadz, maka kita coba preview nih. Caranya itu Bapak Ibu hanya dengan 4 langkah. Jadi 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Insya Allah dengan 4 langkah mudah ini, maka Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan kasus waris yang Bapak Ibu jumpai di masyarakat. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini masih belum terhubung. Sementara tadi begitu telepon masuk putus. Saya telepon sekali lagi. Oke, best. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ya, karena ini kita belum bisa masuk. Izin saya sambil menelpon Ustadz, sebelum kita lanjutkan, saya kasih Bapak Ibu nonton dulu ya. Sebentar ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung bersama kita. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya, jadi menunggu. Ya, kita lanjutkan ya yang tadi sudah kita mulai. Alhamdulillah, kami dari Kapolri Center bersama Ustaz Isra Ramli, kita memberikan training waris itu dengan cara menggunakan teknik mind mapping.
Di malam hari ini kami mencoba memberikan review ya, ada 4 langkah mudah dan itu kita langsung praktek. Jadi Bapak Ibu, ketika belajar bersama Kapal Wali Center, walaupun Bapak Ibu ada di kota mana tadi, ada yang dari Semarang, ada yang dari Bekasi, Baru, Medan, dan lainnya, itu kita belajarnya online, tapi serasa offline. Kenapa? Karena Ustadz akan langsung seperti di kelas, Bapak Ibu. Nah, makanya kita sangat bahagia ya, karena alumni kita udah ratusan orang, 500 orang itu dari Aceh, ya, dari provinsi ujung di Aceh sampai ujung di timur sana di Papua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang akan kita coba bagikan. Nah, tadi kita ada sedikit kendala ya, Ustadz mungkin koneksinya atau apa belum bergabung. Alhamdulillah sekarang sudah bergabung. Kita langsung sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah sudah bisa gabung Ustadz ya. Di Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita udah buka tadi Ustadz dan kita sudah jelaskan juga. Nah, di sini mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung, kali ada juga yang sudah alumni, seperti ada juga. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu, bagi yang alumni, ini kami mengundang ya, agar Bapak Ibu boleh mengundang teman-temannya juga, agar saudara-saudaranya, teman-temannya yang mungkin selama ini bingung, atau Bapak Ibu sudah berusaha mengajarkannya juga, atau mungkin belum paham dan ingin mengajarnya juga, maka silakan di sini. Kalau memang ada yang merasa kesulitan belajar warisnya, nah malam hari ini kita coba ini. Ada 4 langkah mudah. Nah, 4 langkah mudah ini akan coba disampaikan langsung sama Ustaz. Bapak Ibu yang sudah pernah belajar boleh ya di saling lagi dikirim-kirimkan linknya ke teman-temannya untuk bisa sama-sama belajar mengerti. Nah, bagi yang sudah belajar nanti tentu ini nambah mengulang mereview ya. Semoga bermanfaat. Baik, untuk ini langsung saja kepada Dr. Yusron kami persilahkan untuk bisa kita praktek langsung pembagian waris dengan teknik mind mapping yang sudah kita katakan. Pada Ustaz kami persilahkan. Oke, baik. Eh, Terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di Zoom meeting ini. Insya Allah kita akan sedikit sharing tentang preview bagaimana teknik belajar ilmu waris dengan teknik mind mapping. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan kudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah belajar ilmu waris, ya ilmu faraid, baik di pesantren mungkin atau di madrasah atau mungkin di sekolah ya, diajarkan di sekolah. Atau mungkin pernah belajar kepada seorang guru, seorang ustadz atau kiai ajengan. Eh, nah, kalau kita belajar ya dari ilmu faraid, salah satu eh, boleh dikata itu kendala atau keluhan dalam ilmu faraid itu adalah banyaknya ahli waris yang harus dihafal. Kemudian eh, banyak porsi waris juga yang harus dihafal. Kemudian masing-masing porsi waris itu harus kita hafal ketentuannya masing-masing. Nah, inilah salah satu kendala yang menjadi hambatan ketika orang belajar ilmu faraid. Nah, kendala-kendala inilah yang coba kami rumuskan untuk kemudian kami buatkan solusinya untuk menyederhanakan dalam mempelajari ilmu faraid. Nah, akhirnya kami sampai kepada sebuah apa namanya formula bahwa untuk menyelesaikan kasus waris itu kita perlu membuat 4 langkah. Nah, apa 4 langkah tersebut? Bahwa
Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah ketika ingin menyelesaikan kasus waris, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengetahui siapa saja calon ahli waris. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika ada orang yang meninggal, mau kita bagikan harta warisnya, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengetahui siapa calon ahli warisnya. Nah, setelah kita ketahui siapa calon ahli warisnya, masing-masing dari ahli waris ini kita tentukan berapa porsi warisnya. Nah, jadi misalnya ada seorang laki-laki yang meninggal. Nah, pertama kita tentukan dulu tuh siapa calon ahli warisnya. Misalnya ada istri, ada anak, ada katakanlah orang tua, bapak dan ibu. Nah, setelah kita tentukan calon ahli warisnya, kemudian masing-masing dari mereka ini kita tentukan porsinya masing-masing berapa. Istri dapat berapa, ibu kandung dapat berapa, anak dapat berapa. Nah, setelah kita lakukan langkah kedua ini, maka kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, apa itu? Kita tentukan siapa di antara calon ahli waris ini yang terhalang. Ya, kenapa? Karena calon ahli waris itu banyak. Ya, kalau kita total semuanya, itu totalnya ada 25. Kalau kita keluarkan yang apa namanya, laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak, maka jumlahnya itu jadi tinggal 23. Nah, tapi tidak semua akan dapat harta waris. Nah, kita keluarkan dulu atau kita coret siapa yang terhalang. Nah, setelah kita coret siapa yang terhalang, tinggallah ahli waris yang tidak terhalang. Nah, ahli waris yang tidak terhalang inilah yang kemudian kita lakukan pembagian harta waris. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk menyederhanakan cara belajar ilmu faraid. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya itu adalah yang pertama, kita tentukan dulu calon ahli waris. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, siapapun orang yang mau kita bagi harta warisnya, kita posisikan dulu sebagai mayit. Nah, mayit. Jadi mayit itu adalah orang yang mau kita bagi harta warisnya. Nah, bagaimana caranya? Oh ya, boleh. Nanti PDF-nya dibagikan oleh Pak Rahmat ya. Yang pertama, orang yang mau meninggal itu kita posisikan dulu sebagai mayit. Nah, mayit ini adalah orang yang mau kita bagi harta warisnya. Siapa calon ahli warisnya? Yang pertama adalah orang yang terikat hubungan pernikahan dengan si mayit. Nah, siapa yang terikat hubungan pernikahan dengan mayit tentu saja adalah pasangan hidupnya. Kalau yang meninggal adalah seorang perempuan, maka calon ahli warisnya yang pertama adalah suaminya. Sebaliknya, kalau yang meninggal adalah laki-laki, maka calon ahli warisnya yang pertama adalah istrinya. Nah, ini yang pertama ya, orang yang terikat dengan hubungan pernikahan. Kalau belum menikah gimana? Berarti tidak ada pasangan hidup. Tinggal dikosongkan saja. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang memiliki hubungan nasab dengan mayit. Yang pertama tentu saja adalah kedua orang tua yang melahirkan mayit ini. Nah, apakah bapaknya dan juga ibunya. Lalu kemudian dari jalur bapak itu adalah kakek dan nenek. Dari jalur bapak. Adapun dari jalur ibu itu hanya nenek saja. Jadi kakek dari jalur ibu tidak termasuk calon ahli waris. Nah, jadi kalau mayit punya ibu, kakek dari jalur ibu tidak termasuk calon ahli waris. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hubungan nasab dari jalur atas. Kemudian ada hubungan nasab yang itu merupakan keturunannya mayit. Siapa mereka? Yang pertama adalah anak laki-laki yang lahir dari mayit dan anak perempuan, anak kandungnya. Nah, kemudian kalau cucu itu dari jalur anak laki-laki ya. Baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Nah, ini dari jalur anak laki-laki. Jadi kalau cucu dari jalur anak perempuan tidak termasuk calon ahli waris. Jadi Bapak Ibu,
yang mungkin belum pernah ikut seminar atau training, gampang saja. Dibayangkan saja realitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan kita kan punya bapak ibu, punya kakek nenek. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, insya Allah mind mapping ini, pemetaan ini mudah dibayangkan karena ini adalah kenyataan hidup kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah saudara daripada si mayit. Ada tiga bentuk hubungan saudara. Ada namanya saudara kandung, kemudian ada saudara sebapak, ya, dan saudara seibu. Nah, di sini itu adalah hubungannya semua dengan mayit, ya. Jadi saudara kandungnya mayit, saudara sebapaknya mayit, saudara seibunya mayit. Lalu kemudian saudara kandung ini sama ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, sama ya, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Jadi saudara kandung laki-laki maupun saudara kandung perempuan. Kemudian berikutnya adalah anaknya saudara kandung laki-laki dan anaknya saudara sebapak yang laki-laki. Jadi anak laki-lakinya saja. Ini adalah laki-laki, di sini ada anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu, kalau ada mayit punya saudara kandung laki-laki. Kemudian saudara kandung laki-laki itu punya anak laki-laki. Nah, kira-kira hubungan antara mayit dengan anak laki-laki di bawah ini namanya apa, Bapak Ibu? Silahkan dibuka mic-nya. Boleh diaktifkan suaranya. Mayit punya saudara kandung laki-laki. Lalu saudara kandung laki-laki ini punya anak laki-laki. Keponakan. Namanya apa? Keponakan. Ya. Jadi keponakan itu termasuk calon ahli waris. Ya. Lalu berikutnya adalah paman. Jadi paman itu adalah hanya dari jalur bapak saja. Yaitu paman kandung dan paman sebapak. Ya, jadi yang termasuk calon ahli waris itu hanya dari jalur bapak saja. Jadi mayit punya bapak kandung, bapak kandungnya ini punya saudara laki-laki kandung, baik abang maupun adik yang laki-laki, ya, kakak laki-laki atau adik laki-laki, ya, yang kandung maupun yang sebapak. Jadi kalau kandung itu berarti lahir dari bapak dan ibu yang sama dari kakek nenek ini. Maaf ya, dari bapaknya mayit itu kakek dan nenek ini. Jadi paman kandung ini lahir dari kakek dan nenek yang sama dari bapaknya mayit. Kalau sebapak, berarti lahir dari kakek yang sama dengan bapaknya mayit, tapi di sini ada istilahnya mungkin istri kedua dari kakek ya, nenek kedua. Nah, gitu. Kemudian ini ada anak laki-lakinya. Jadi Bapak Ibu, mayit punya bapak kandung kemudian punya saudara laki-laki kandung, lalu anak saudara laki-laki kandung dari bapak yaitu paman kandung punya anak laki-laki. Maka mayit dengan anak laki-laki ini hubungannya apa namanya Bapak Ibu? Kira-kira namanya apa hubungannya? Bapak Ibu coba bayangkan punya bapak kandung, kemudian bapak kandung Bapak Ibu punya saudara laki-laki. Nah, saudara laki-lakinya itu punya anak laki-laki. Nah, hubungan Bapak Ibu dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki Bapak Ibu namanya apa? Sepupu. Namanya sepupu, betul ya. Nah, jadi ini sepupu. Jadi sepupu itu termasuk calon ahli waris. Nah, gitu. Kalau ini keponakan. Ya, sama ini juga keponakan. Nah, inilah calon ahli waris dari hubungan nasab. Ya, jadi kalau suami istri ini hubungannya pernikahan dengan mayit, kalau yang lainnya itu hubungannya nasab. Ya, nasab.
Kemudian yang terakhir, yang ada hubungannya dengan membebaskan budak. Ya, jadi kalau ada laki-laki atau perempuan yang membebaskan mayit dari perbudakan, mayit dari perbudakan, maka dia juga termasuk calon ahli waris dari si mayit. Nah, bagaimana membayangkannya? Berarti mayit ini dulunya seorang budak, lalu dibebaskan oleh yang ini, maka ketika mayit meninggal, maka hartanya anggap aja tidak ada lagi orang ada di sini, maka hartanya itu jatuh kepada yang membebaskannya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu yang di bawah ini itu sudah tidak ada lagi. Yang ada tinggal yang di atas. Nah, ini semua totalnya ada 25 orang. 15 laki-laki dan 10 perempuan. Nah, kalau kita kurangkan yang di bawah ini dua, berarti tinggal 23. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa kalau kita mau bagi waris, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendata siapa calon ahli waris. Nah, maka caranya sederhana Bapak Ibu. Siapapun yang meninggal, posisikan sebagai mayit. Misalnya yang meninggal adalah seorang laki-laki, suami berarti. Maka ini kita langsung jadikan mayit. Misalnya namanya eh, Pak Ahmad misalnya ya, Pak Ahmad. Mohon maaf ya kalau ada nggak Pak Ahmad di sini namanya. Mohon maaf ya, misalnya Pak Ahmad ya. Ini contoh aja Pak ya, kalau ada kesamaan nama mohon maaf ya. Atau supaya apa? Fulan aja ya. Fulan. Pak Fulan. Dia seorang laki-laki. Nah, Pak Fulan ya. Kita buat namanya Pak Fulan. Nah, ketika meninggal Pak Fulan, siapakah calon ahli warisnya Pak Fulan? Calon ahli warisnya adalah pertama istrinya Pak Fulan. Yang kedua anak laki-laki dan anak perempuan dari Pak Fulan. Kemudian bapak dan ibu kandung yang melahirkan Pak Fulan. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, laki-laki maupun perempuan dari Pak Fulan. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ada keponakan, kakek, nenek dari Bapak Fulan. Demikian juga kalau yang meninggal perempuan, ya, misalnya Fulanah, Ibu Fulan. Berarti siapa calon ahli warisnya Ibu Fulanah? Yang pertama suaminya Ibu Fulanah, bapak ibu kandung dari Ibu Fulanah dan seterusnya. Gimana kalau belum menikah? Kalau belum menikah, taruh aja ya. Misalnya namanya eh, anggap aja Robert ya, misalnya Robert ya. Dia mahasiswa, terpenuhi rukun waris. Nah, belum menikah berarti gak ada istri, belum punya anak. Maka yang ada saja dimasukkan. Bapak ibunya, kakek nenek, dan saudara yang lainnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini langkah pertama ya. Jadi kita tetapkan siapa yang menjadi calon ahli warisnya. Nah, inilah calon ahli warisnya. Nah, insya Allah ini mudah dihafal Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tinggal membayangkan realitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti di training kami akan ajarkan bagaimana cara mudah mengingatnya. Cukup kita praktekkan saja. Ya, biasanya di training itu kalau sudah praktek diulang 2 atau 3 kali sudah bisa hafal. Nah, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah kita tetapkan porsi warisnya. Nah, porsi waris itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Nah gitu ya, porsi waris itu intinya ada 6 saja. Cara mudah ingatnya Bapak Ibu gampang saya. Cukup mengingat angka setengah. Ya. Kenapa? Karena angka berikutnya setengah dari ini. Berapa setengah dari setengah Bapak Ibu? Setengah dari seperdua. Ya, silakan dibuka mic-nya. Perempat, Ustaz. Seperempat ya, seperempat. Kemudian berikutnya adalah setengah lagi dari seperempat. Berapa Bapak Ibu? Dan
Delapan. Seperdelapan. Oke. Kemudian kita buat urutan. Setelah 1/2, urutannya 1/3. Lalu berikutnya adalah setengah dari sepertiga. Berapa setengah dari sepertiga? 1/6, Ustaz. 1/6 ya, 1/6. Lalu kita buat urutan 2/3. Nah, gitu ya. Nah, inilah porsi waris yang ada di dalam Al-Qur'an. Saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah hafal nih. Angka pertama berapa Bapak Ibu? Berapa angka pertama? Setengah, Ustaz. Setengah ya. Baru yang kedua setengahnya lagi berapa? 1/4. 1/4. Baru berikutnya setengahnya lagi 8. 1/8. Oke, baru berikutnya 1/3. Tiga. Berikutnya lagi setengah dari 1/3. 6. 1/6. Oke, baru yang terakhir berapa? 2/3. 2/3. Ya, gampang ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah angka ini nanti kita masukkan ke dalam bagan ini ya, bagan ini. Nah, gimana cara memasukkannya? Langkahnya cukup panjang. Mungkin nanti di training aja kita detailkan ya, Bapak Ibu. Kemudian angka ketiga berikutnya adalah kita tetapkan siapa yang terhalang. Nah, untuk menetapkan yang terhalang, Bapak Ibu, kata kuncinya itu ada hanyalah Bajel. Ada. Ya, di mana kau duduk sana? Kau duduk di kursi. Andung sini, nama ini. Suaranya terputus. Sini duduk. Ada. ya. Halo. Oke, udah Ustaz. Oke, lanjut ya. Ustaz. Oke, baik. Jadi untuk menetapkan siapa penghalang waris, kita cukup lihat 3 saja. Ini yang utama ya. Yang pertama itu anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, maka anak laki-laki ini menghalangi semua orang yang ada di bawah anak laki-laki. Siapa di bawah anak laki-laki? Cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dan anak laki-laki ini menghalangi semua yang ada di sini ke sana ya. Jadi saudara, keponakan, paman dan sepupu. Ini sebelah kanan dan juga di sebelah kirinya istri. Ini dihalangi semua. Jadi semua orang yang di sebelah kanannya suami dan semua orang di sebelah kirinya istri. Itu terhalang kalau ada anak laki-laki. Kemudian yang di atas itu adalah bapak. Jadi kalau bapak masih hidup, bapak menghalangi semua yang ada di atas ini. Dan juga semua yang ada di sini, sebelah kanan. Dan semua yang ada di sebelah kiri. Kalau ibu masih hidup, maka menghalangi semua nenek yang ada di atasnya. Intinya, Bapak Ibu, kalau ada bapak, ada ibu, dan ada anak laki-laki, maka yang pasti dapat harta waris itu hanyalah orang yang ada di sini. Nah, ini nanti kita sebut sebagai ring 1. Jadi yang di kotak ini saja yang dapat harta waris. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, bapak, dan ibu. Nah, gitu ya. Ini langkah ketiga. Jadi kita tetapkan siapa yang terhalang. Langkah keempat baru kita lakukan perhitungan matematika. Nah, saya langsung contohkan aja ya. Misalnya yang meninggal suami. Anggap aja yang meninggal adalah suami. Yang meninggal adalah suami. Kemudian ahli warisnya yang hidup anggap aja ada istri, ibu, bapaknya sudah meninggal, kakek dan neneknya di sini juga sudah meninggal. Ini juga sudah meninggal. Dan ada anak laki-laki, anak perempuan. Kita anggap aja anak laki-lakinya itu 2, anak perempuannya 3. Nah, gitu ya. Setelah menetapkan berapa bagian waris masing-masing, yang pertama, istri ya. Istri ini kalau kita baca Al-Quran, surah An-Nisa ayat 12, dia bisa dapat 1/4 atau 1/8.
Ibu di surah An-Nisa ayat 11 bisa dapat sepertiga atau seperenam. Ya. Kemudian anak laki-laki, kalau ada anak perempuan, di surah An-Nisa ayat 11 itu disebutkan lizzakari mislu hazil unsayain. Jadi nanti mereka itu mendapatkan sisa di mana mereka ini bergabung mendapatkan asoba bil goiri. Apa itu asoba bil goiri? Mereka mendapatkan sisa nanti laki-laki banding perempuan 2 banding 1. Nah, kalau kita buat tabelnya itu seperti ini. Jadi ahli waris yang pertama adalah istri, kemudian ibu, lalu ada anak laki-laki, anak perempuan. Nah, kita anggap misalnya ada saudara kandung laki-laki 3 orang ya. Saudara kandung laki-laki 3 orang. Tadi ini anak laki-lakinya ada 2, anak perempuannya 3. Nah, gimana tadi langkah-langkahnya? Langkah pertama kita tetapkan dulu calon ahli waris. Sudah ya? Kemudian langkah kedua kita tetapkan berapa porsinya. Istri bisa 1/4 atau 1/8. Sederhananya, istri dapat 1/4 kalau di bawah mayit ini tidak ada yang hidup. Dapat 1/8 kalau di bawah mayit ini ada yang hidup, meskipun 1 orang. Ya. Nah sekarang kita lihat, ada nggak yang hidup di bawah mayit ini? Jawabnya, ada ya. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Perempuan. Maka istri dapat berapa di sini Bapak Ibu? 1/4 atau 1/8? 1/8. 1/8. Oke, ini 1/8 ya. Kemudian ibu kandung 1/3 kalau tidak ada yang di bawah ini yang hidup. Atau jumlah saudaranya hanya 1. 1/6 kalau yang di bawah ini ada yang hidup. Ya, ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Sekarang ada nggak anak atau anaknya yang hidup? Ada, ya ada ya. Maka ibu dapat yang 1/6. Ya. Kemudian anak laki-laki anak perempuan mendapatkan sisanya nanti. Nah, sini kita tinggal masukkan saja. Istri dapat 1/8. Ibu dapat 1/6. Nah, anak laki-laki anak perempuan itu dapat sisa. Nah, kemudian saudara kandung laki-laki, tadi kita sudah bahas bahwa kalau ada anak laki-laki, maka semua saudara, keponakan, paman, dan sepupu tidak dapat waris. Nah, ini namanya mahjub ya, terhalang. Mahjub, terhalang. Oke. Sekarang langkah kedua sudah selesai. Menetapkan porsi. Langkah ketiga kita tetapkan yang terhalang sudah. Ini yang terhalang. Berarti tinggal langkah yang keempat, yaitu melakukan perhitungan matematika terhadap ahli waris yang tidak terhalang ini. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan matematika kalau ada penjumlahan pecahan? Di pelajaran matematika SD kelas 4 kita sudah belajar bahwa yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari namanya KPK. Nah, apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. 8 dengan 6, KPK-nya berapa Bapak Ibu? KPK-nya adalah 24 ya. 24. Angka yang bisa dibagi 8 bisa dibagi 6. 24 bagi 8 ini porsi ya. Berapa? 3 ya, 3. Kemudian 24 bagi 6 4 ya. 4 kali 1 4. Jadi KPK ini ibarat harta yang tersedia. Di KPK itu harta yang tersedia. Jadi harta yang tersedia itu kita bagi 24. Ya, kita bagi 24. Dari 24 bagian itu, 3 bagian untuk istri. 4 bagian untuk ibu. Kemudian sisanya baru diberikan untuk anak-anak. Berapa sisa untuk anak-anak? 24 dikurang 3 dikurang 4. Berapa sisanya? 17 ya. Jadi untuk anak-anak ini 17 bagian. Sehingga istri itu mendapat
Dapatkan ya kalau kita buat sini bagian harta. Misalnya total harta kita buat aja 480 juta. Ya. Maka istri mendapatkan 3 per 24. 24. Ya. Dari mana tiganya? Tiganya ini. 24-nya dari mana? Itu adalah total dari ini. Ya. Di 3 per 24. Nah, hartanya berapa? Kita tulis anggap aja 480 juta. Ya. Ibu dapat berapa? 4 per 24. Kali 480 juta. Nah, kemudian anak mendapatkan 17 per 24. Kali 480 juta. Nah, tinggal hasil akhir tuh. Jadi 48 bagi 24. Ini kan dapatnya berapa Bapak Ibu? Ini kan 2 ya. Jadi 20 kali 3, 60. Ini 2. 2 kali 4, 80 juta. Ya. Kemudian ini 20 kali 17. Berapa 20 kali 17? 340. 17 kali 2 kan 34. Nah, dari 340 juta ini disebutkan bahwa laki-laki banding perempuan itu sama dengan 2:1. Ya, 2:1. Anak laki-lakinya berapa orang, Bapak Ibu? 2 orang. Dua. Ya, ini kan 2 ya. Ini 2. Hmm. Jadi ini yang 2 bagian ini kita kali 2. Hasilnya 4 bagian. Kemudian anak perempuan berapa orang? 3. 3 orang. Maka 1 ini kita kali 3. Di 3 bagian. Maka totalnya 7 bagian. Jadi yang laki-laki masing-masing mendapatkan 2 bagian dari 7 bagian. 2 per 7 dikali untuk anak berapa? 340 ya. Kemudian yang perempuan mendapatkan masing-masing 1/7 dikali 340. Nah, boleh dibantu Bapak Ibu yang pegang kalkulator? 340 bagi 7 berapa? Yang pegang kalkulator atau mungkin handphone. 340 dibagi 7. Berapa hasilnya? 48,5. 48,5. Nah, kemudian 48,5 ini kita kali 2. Ya, 48,57 ya. 48,57 ini kemudian kita kali 2. Berapa Bapak Ibu? 48,57 kita kali 2. 2. Berapa? 97,14. Ya, 97,14. Ini per orang ya. Ini juga per orang anak laki-laki. Ya, jadi masing-masing anak laki-laki mendapatkan 97,14. Masing-masing anak perempuan mendapatkan 48,57 juta per orang. Nah, untuk membuktikan apakah perhitungan ini sudah betul atau tidak, boleh dikembalikan perhitungannya. Jadi ini dikali 2, ini kali 3. Kalau totalnya semua sama dengan 340 juta, maka perhitungannya sudah betul. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara melakukan perhitungan waris. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah sederhana ya Bapak Ibu. Dan jadi dengan 4 langkah ini, ilmu waris yang tadinya banyak orang yang mengatakan ilmunya susah, rumit, banyak sekali aturan, itu bisa kita sederhanakan. Teknik ini namanya teknik mind mapping. Ya, dengan teknik memetakan seperti ini, lalu kemudian kita buat penggambaran di kepala kita. Oke, baik. Seperti itu mungkin sebagai review, saya kembalikan dulu ke Pak Rahmat. Nanti setelah ini kita boleh diskusi. Ya, silakan Bapak Ibu buka mic-nya, boleh diskusi kita apa ya. Silakan tanya apa saja tentang ilmu faro itu. Saya kembalikan dulu ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat.
Oke, baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah mendapatkan gambaran Bapak Ibu. Jadi 4 langkah mudah memang sebenarnya sangat membantu kita dalam menyelesaikan kasus waris Bapak Ibu. 4 langkah mudah, yang paling pertama yang paling mudah ya untuk mendata siapa saja penerima warisnya. Nah, insya Allah menerima ya. Memang ini saya sedikit ada masalah di sini. Eh, Cuman saya nggak banyak ngomong, semoga masih bisa didengar ya. Kembali tadi diulangi 4 langkah mudah ini mendata. Bapak Ibu nanti insya Allah akan dengan mudah lagi ketika Bapak Ibu nanti masuk di grup konsultasi private, di mana nanti kami akan berikan grup konsultasi private di mana Bapak Ibu boleh bertanya, banyak waktunya bebas, di sana ada Ustadz juga. Barangkali itu ya Bapak Ibu, biar langsung saja kita cari kasus, mungkin ada kasus di sini mau kita selesaikan, kita coba dengan 4 langkah mudah, kita langsung praktik malam hari ini. Boleh resen Bapak Ibu, siapa yang mau kasus warisnya diselesaikan, biar malam hari ini kita langsung praktek penyelesaian pembagian waris Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh raise hand dulu atau langsung ngomong juga boleh ya mungkin Pak Rahmat ya. Ya, ini masih terlihat, masih bisa. Silakan open mic. Saya coba. Oh, masih terlihat ya. Sini ada yang memang sudah pernah ini ya, tadi yang minta PDF. Jadi Bapak Ibu, PDF itu dalam bentuk e-book ya. Kita ada e-book, kita berikan, di mana e-book itu lengkap isinya tentang ilmu yang dipelajari selama 5 kali pertemuan di training. Oke, silakan ada yang mau dibantu, langsung kita praktek menyelesaikan pembagian waris yang Bapak Ibu miliki. Yang ada Bapak Ibu. Kalau nggak ada, boleh bertanya bebas seputar ilmu waris. Silakan. Ini berhubung malam ini kita akan praktek nih, sesuai judul, kita praktek untuk pembagian waris dengan teknik mind mapping. Di mana itu adalah bagian dari review training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris yang akan insya Allah kita selenggarakan kelas barunya di bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 11 nanti. Tanggal 15, maaf. Tanggal 15 nanti di hari Selasa, Bapak Ibu. Masih ada sekitar 4 hari lagi dari hari ini, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, silakan ada Bapak Ibu yang mau dibantu diselesaikan kasus pembagian waris keluarga atau siapa saja. Silakan. Oke, kalau belum ada mungkin sambil berpikir atau boleh dicek nanti, saya coba sharing dulu Bapak Ibu bahwa training waris online ini Bapak Ibu sudah kami selenggarakan sampai belasan kali, dan Alhamdulillah peserta merasakan benar-benar bahwa belajarnya itu enjoy ya, mudah dan menyenangkan. Jadi menyenangkannya Bapak Ibu itu nanti ketika sudah terasa, seperti ini ternyata ya gitu. Tidak harus dihafal satu persatu, tapi cukup dengan dipetakan di pikiran kita. Nah, bagaimana caranya nanti Ustaz akan sampaikan. Bahkan nanti ada strategi untuk cara menghafal, bukan menghafal ya, tapi menggerakkan atau mengikuti alurnya. Jadi Bapak Ibu kan sudah dikasih tahu tuh untuk menentukan porsi itu, ternyata hanya dengan segitiga angka, sepersetengah gitu, seperempat. Nah itu nanti ada strateginya untuk meletakkan posisinya dan bagaimana untuk menentukan siapa saja yang bakal menerimanya. Nah, ini Bapak Ibu akan mudah ketika Bapak Ibu nanti ada di training, karena waktunya pasti akan panjang ya. Untuk ini kita nggak mungkin malam ini kita sampaikan semuanya. Oke, itu kita coba lihat apa yang telah dirasakan oleh testimoni peserta yang telah mengikuti training online ini. Ini ada seorang ibu yang sudah merasakan, alhamdulillah ya, bisa kita coba simak bersama ya. Kita potong dulu ya nih. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini, sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi saya disuruh beli gitu ya, buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu.
bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron, dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, jadi itu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin apa sih yang didapatkan ketika belajar bersama Kapal Waris Center? Insya Allah kita akan selenggarakan waktunya ini di tanggal 15 Oktober 2024 di hari Selasa insya Allah. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu setiap hari Selasa dan Jumat, di mana kita akan mulai jam 8 seperti sekarang sampai jam 9.30 nanti. Dan ini 5 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung mendapatkan ilmu dengan teknik mind mapping ini. Nah, Bapak Ibu, saya juga akan berikan, kebetulan saya juga seorang trainer, Bapak Ibu, bagaimana sih memudahkannya. Alhamdulillah, saya sebagai trainer yang memang bergerak di NLP dan lainnya, itu sangat membantu. Jadi, memetakan pikiran ini membuat Bapak Ibu, insya Allah, akan mudah. Dan nantinya ketika ada kasus, bisa dengan mudah menyelesaikannya, sebagaimana peserta ada yang mengatakan, ketika dia melihat tembok, maka selesai kasus-kasusnya. Wah, bagaimana itu coba? Karena Bapak Ibu, ketika dia melihat tembok putih, tapi dia langsung terpetakan seperti Bapak Ibu tadi yang disampaikan di papan tulis oleh Ustaz, atau yang Bapak Ibu lihat di belakang layar saya, background saya. Nah, itu kan bentuk mind mappingnya, dipetakan jelas. Jadi mayit, kalau di kanannya ada suami, sebelah kiri istri. Nah, kita lihat ya posisi, kalau di atas kan kita atas, berarti kan ada bapak ibu, di atasnya lagi ada nenek, ada kakek, dan ini begitu juga di bawah ada anak. Nah, ini Bapak Ibu itu untuk memudahkan kita memapping, dipetakan di pikiran kita. Nah, itu yang kita berikan sehingga Bapak Ibu tidak perlu menghafal. Makanya menyenangkan itu ya bisa selesai gitu dengan nilai tembok, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang kami berikan? Kami berikan Bapak Ibu nanti ada e-book. Nah, ini dalam buku PDF itu e-book. Nanti yang sudah ikut kemarin tapi kehilangan e-booknya boleh dihubungi saya langsung ya. E-book 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris akan kami berikan. Nanti ada juga bagan waris, di mana bagan waris ini sangat membantu Bapak Ibu dalam prakteknya nanti training ya, ada latihan dari awal. Kita sudah mulai membuat bagan waris. Dan bagan waris berisi lengkap dan Bapak Ibu bisa mencontoh apa yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu ini sekali lagi nggak harus dihafal 25 waris, tapi cukup dengan Bapak Ibu gunakan teknik mind mapping ini. Nah, apalagi yang dapatkan Bapak Ibu akan dapat sertifikat dan juga ada rekaman video trainingnya. Jadi kalau saya Ustaz tidak sempat mengikuti pada pertemuan kedua, karena saya ada ngaji, ada saya masih kerjaan, ada masih di luar safar dan perjalanan dan lain-lainnya, maka kita ada rekaman video yang Bapak Ibu bisa. Dan bahkan ada peserta sudah ikut nih, pertama ikut, dua ikut, tapi kok masih bingung, masih kurang jelas misalnya, karena waktu acara sibuk ya, ada anaknya lah, ada ini. Maka silakan tonton dengan fokus di waktu yang Bapak Ibu memang nggak mengganggu, ya mungkin sewaktu bangun sholat 3 malam, habis tahajud nonton, nah itu sangat membantu. Nah,
Ketika Bapak Ibu nonton rekaman, maka insya Allah Bapak Ibu akan semakin mudah ketika Bapak Ibu mencoba berulang kali. Kemudian diberikan juga grup WhatsApp konsultasi private selamanya. Artinya Bapak Ibu tidak hanya diberikan saat training, tapi setelah training juga Bapak Ibu bisa gunakan grupnya. Bahkan peserta nanti ketika dapat kasus, mereka akan ambil itu kasus dan mereka gunakan 4 langkah mudah yang sudah diajarkan. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ilmunya, Bapak Ibu coba selesaikan. Nah, Bapak Ibu boleh ambil dari kasus ini masyarakat. Ingat langkah pertama tadi apa? Yang sangat mudah apa mendata ya, data. Nah, jadi Bapak Ibu kasusnya Bapak Ibu ambil datanya dapat, Bapak Ibu lemparkan kasusnya tersebut dalam grup ini. Maka grup itu ada peserta lain, itu juga jadi model latihan mereka. Jadi saling membantu menyelesaikan kasus waris yang muncul dari Bapak Ibu sendiri. Nah, nanti baru Ustadz akan mencoba ya dari apa yang sudah Bapak Ibu kirimkan di grup, maka diverifikasi oleh Ustadz apakah sudah benar. Kalau sudah benar, maka Bapak Ibu bisa kembalikan serahkan kepada orang yang bertanya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa jadi ya membantu konsultasi orang lain ya dalam hal ini sebagai eh, membantu menyelesaikan kasus waris yang ada di masyarakat. Nah, Bapak Ibu juga kenapa kami beda ya, insya Allah poinnya itu mind mapping ini bisa terlaksana dengan baik kembali kepada Bapak Ibu. Kuncinya salah satunya ini latihan. Kami memberikan latihan dari pertemuan pertama ya. Ini kita kan training latihan, bukan seminar satu arah, tapi dua arah Bapak Ibu. Latihan dari awal pertemuan sampai nanti pertemuan kelima itu Bapak Ibu ada saja itu melakukan latihan. Bahkan latihannya plusnya tidak hanya saat training. Di luar training, ya kan ada hari Selasa ke Jumat, ada hari Rabu, Kamis. Bapak Ibu juga akan dapat latihan-latihan yang akan dikirimkan ke dalam grupnya. Nah, dalam grup Bapak Ibu juga menyelesaikan latihan-latihannya. Nah, begitu juga dari Jumat ke Selasa. Nah, ini akan membuat Bapak Ibu akan semakin dahsyat ilmunya terpetakan di pikirannya. Nah, Bapak Ibu, bagi yang mau ikut, insya Allah kelas baru Oktober. Nah, kami mungkin ulangi ya, bahwa training ini tidak selalu ada tiap bulan, karena kita ada programnya itu per 3 bulan, itu kita buat sekali, dan nanti kalau untuk yang lanjutan itu per semester atau 6 bulan. Nah, yang per bulan itu adanya apa? Adanya itu kita seperti seminar, ada konsultasi, ada ngopi waris, ada yang lain-lain, itu yang tiap bulan. Tapi kalau untuk ini Bapak Ibu, kalau tidak ambil sekarang, bisa jadi Ibu Bapak sudah harus menunggu tahun depan, ya baru bisa belajar. Kan sayang waktunya sangat lama, menunggu tahun depan baru belajar lagi. Nah, maka ambillah kesempatan di bulan Oktober ini, agar tidak ketinggalannya. Oke, Bapak Ibu, ini dia yang akan dipelajari materi pertama, kedua, ketiga sesuai harinya, ya pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini, ketiga lengkap Bapak Ibu ya. Termasuk perhitungan matematika, jangan khawatir, waduh Ustaz, ini hitungan matematik saya matematiknya jelek di sekolah waktu belajar sekolah, oh nggak penting gitu ya. Saya matematik itu rumit. Nah, insya Allah Bapak Ibu sudah dibuat oleh Ustaz. Ustaz sudah mencoba bahwa hitung-hitungan itu nggak banyak-banyak untuk kalau seperberapa dari KPK yang sudah ditentukan. Tapi kalau hitungan-hitungan angkanya mungkin Bapak Ibu yang punya aset harta melimpah yang misalnya miliaran, wah itu susah ngitungnya. Tenang Bapak Ibu, sekarang nggak ada yang susah ya. Kenapa? Karena alat bantunya ada. Kalkulator bisa, laptop yang ada kalkulator juga bisa. Jadi nggak perlu mikir, waduh, kali-kali itu. Tinggal gunakan alat bantu, kalkulator dan lainnya. Tapi untuk KPK-nya itu sudah dirumuskan oleh Ustaz juga sudah dibuktikan itu nggak akan jauh-jauh lah angkanya. Nah, nanti Bapak Ibu bagaimana lebih lengkapnya ikuti training. Nah, ini Bapak ya, ada menghitung aul, rod, dan kasus di masa Umar bin Khattab. Karena banyak perhitungan-perhitungan ternyata berbagai cara yang harus diselesaikan. Nah, Bapak Ibu, berapa sih yang harus Bapak Ibu bayarkan kalau selama ini training-training jumlahnya angkanya itu jutaan, di kita 500 pun kita masih potong, kita coret, Bapak Ibu tidak harus keluar banyak seperti itu. Kami benar-benar memberikan harga promo dan ini yang kami coba berikan selama ini yaitu 295.000. Dan untuk Bapak Ibu yang hari ini ya kami sudah adakan dari sebelum-sebelumnya. Jadi ada pembayaran cepat early bird-nya itu ada pertama, kedua, Bapak Ibu ya mohon maaf kalau seandainya sudah terlewat, setidaknya Bapak Ibu masih dapat diskon ada 30.000 sampai malam hari ini. Ya, oh ya, informasinya diskon ini sampai besok ya kami berikan, jadi hanya bayar 265.000 saja.
Jadi Bapak Ibu, 265.000 ini kalau Bapak Ibu memang mau ikut sampai besok akan kami tunggu karena ini tersistem. Setelah besok otomatis itu nggak bisa dipakai lagi kupon diskonnya. Ini kupon diskonnya otomatis Bapak Ibu ya. Nih contoh. Libur pertama kami berikan harga 225. Lewat tanggal yang sudah ditentukan nggak bisa lagi. Begitu juga yang kedua tanggal 9 Oktober. Lewat tanggal 9 itu nggak bisa digunakan lagi. Kecuali ada promo-promo khusus. Seperti kemarin sebelum-sebelum ya. Nah, transfer hari ini Bapak Ibu sampai besok ya bisa ya. Tapi kalau hari ini langsung ke rekening ini silahkan. Atau kalau Bapak Ibu mau sampai besok, itu Bapak Ibu silahkan klik. Nanti saya kasih linknya ini dia kasihnya ini. Training waris online nanti saya ketikkan juga di chat. Nah, Bapak Ibu silahkan daftar sekarang sampai besok itu masih bisa angkanya sama di 265.000. Oke, kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya di WA nomor 0853 555 1722. Oke, itu Bapak Ibu, itu dulu dari saya. Nanti kita langsung tanya jawab lagi. Ada pertanyaan ini sepertinya sudah ada di chat. Kita baca dulu ya. Ustaz masih terbaik, Ustaz? Ini sudah Ya, masuk siap. ini. Eh, Pertama, tiga. Pertama, Bu Lilis. Kalau Bu Lilis ini izin bertanya, Ustaz, bagaimana tentang wasiat wajibah? Kalau ini sudah termasuk dalam kasus khusus. Oh, ya, Ustaz, benar, Ustaz, ya. Tidak bisa kita mungkin di Ya, sini. betul, Kita masuk betul. ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, ya. Nanti Ustaz boleh Ya, sampaikan. nanti yang lanjutan aja tuh. Oke, yang kedua dari Bapak Abdi, apakah harus disegerakan harta waris itu? Kalau yang meninggal duluan ibu dan harta tersebut yang ditinggalkan sebuah rumah kontrakan, apa itu harus dibagikan juga segera, Ustaz? Nah, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Bila ada keluarga yang menolak membagi waris sesuai dengan Islam, bagaimana sikap yang harus kita ambil dan bolehkah dibagi sesuai kesepakatan keluarga saja? Oke, Ustaz, itu pertanyaan yang masuk. Tepat, Ustaz. Oke, baik. Eh, kita jawab secara keseluruhan ya. Yang pertama tentang wasiat wajibah. Jadi apa itu wasiat wajibah? Eh, kita samakan persepsi dulu ya. Jadi kalau di kita faraid, ya, wasiat wajibah itu adalah bagian yang diberikan untuk cucu yang orang tuanya lebih dahulu wafat daripada eh, kakek atau nenek. Ya, contohnya gini. Dan posisi dia terhalang. Misalnya gini, eh, ini anak perempuan, ya. Jadi anak perempuan ini punya anak lagi, namanya cucu kan. Nah, kemudian anak perempuan ini lebih dulu wafat daripada si orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya wafat, salah satu anaknya lebih dahulu wafat, lalu kemudian ada cucu dari anak yang lebih dulu wafat tersebut. Nah, bagaimana posisi cucu ini? Kalau dalam pembagian waris nanti dia terhalang, maka dia akan mendapatkan bagian yang disebut dengan wasiat wajibah. Nah, itu sederhananya begitu saja dulu ya. Karena nanti akan ada pembahasan yang cukup panjang di belakangnya. Tapi gambaran sederhananya begitu aja dulu. Kemudian berikutnya eh, dari Bapak Abdi ya. Apakah harus disegerakan harta waris kalau yang meninggal duluan ibu dan harta tersebut yang ditinggalkan sebuah rumah kontrakan? Apakah itu harus dibagikan juga segera? Ya. Jadi ketika ada orang yang wafat, maka harta yang dia miliki itu otomatis berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya. Sifatnya otomatis. Jadi tidak dibutuhkan persetujuan siapapun. Karena yang memindahkan kepemilikannya itu adalah Allah. Ya, Allah yang memindahkannya. Nah, tentu saja nanti setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban ya. Dalam Al-Quran mimba diwasiatin audain ya. Jadi setelah ditunaikan wasiat dan juga dibayarkan utangnya. Ya, jadi utang dulu baru wasiat. Kemudian biaya pengurusan jenazah dan lain-lain nanti ada yang lain ya. Di training nanti kita akan lebih detail. Nah, sisanya baru menjadi harta waris. Jadi kalau tadi eh, rumah kontrakan. Nah, kalau rumah kontrakan itu adalah miliknya mayit, miliknya ibu, maka langsung dibagi. Supaya apa? Supaya minimal ya, minimal di atas kertas dibagi
Sehingga ketahuan tuh bagian suami berapa, bagian masing-masing anak berapa. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau ada yang mau memanfaatkan, dia tahu batasnya. Termasuk kalau itu dikontrakan. Jadi sebelum dibagi itu sifatnya menjadi harta bersama. Dalam fikih disebut syirkah amlak. Jadi mereka berserikat dalam memilikinya. Di mana masing-masing ahli waris itu memiliki hak sesuai dengan porsi warisnya. Contohnya gini ya. Contohnya gini. Harta ini anggap aja belum dibagi. Nah, ketika belum dibagi, istri haknya 3/24. Ibu haknya 4/24. Anak-anak total gabungan haknya 17/24. Nah, nanti dari 17 ini kita tinggal bagi kan. Laki-laki masing-masing 2/1 daripada perempuan. Jadi dari 17 ini masing-masing anak laki-laki dapat 2/7, masing-masing anak perempuan mendapatkan 1/7 dari 17 bagian. Nah, gitu ya. Artinya kalau rumah kontrakan itu dikontrakan ke orang lain, maka nanti hasil kontrakannya setelah dipotong biaya perawatan atau mungkin ada orang yang digaji untuk merawat, ya, maka itu dikeluarkan dulu, sisanya dibagi seperti ini. Karena masih menjadi harta bersama. Nah, itu gunanya untuk kemudian dibagi minimal di atas kertas. Termasuk mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau di antara mereka itu mohon maaf ada yang kemudian meninggal. Nah, ini karena saya banyak membantu pembagian waris. Salah satu kasus yang pernah saya bantu itu meninggal bapaknya, belum bagi waris, kemudian ibu kandungnya masih hidup, tapi berikutnya yang meninggal justru eh, anak laki-laki tertua. Ah, baru kemudian belakangan ibunya. Nanti kan mungkin anak-anak memiliki prediksi nanti bagi warisnya setelah ibu meninggal aja. Ternyata yang berikutnya yang meninggal bukan bukan ibu tetapi malah salah satu anak ya. Padahal bagian anak ini kan harusnya menjadi haknya dia gitu ya. Dan nanti bisa dipakai untuk menafkahi keluarganya. Tapi karena belum sempat dibagi, akhirnya bagian dia harus diturunkan lagi ke bawah ya, ke istri dan anaknya dan juga ibu kandungnya kan masih hidup ibu kandungnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau seperti ini juga kalau mohon maaf ya sekali lagi ini karena saya banyak membantu kasus, ini untuk menghilangkan perselisihan juga. Jadi kalau sekali lagi mohon maaf kalau suami masih hidup dan mau menikah lagi, itu sudah tidak bercampur hartanya, ya kan? Jadi hak dia saja. Sehingga ketika menikah lagi dengan istri kedua, maka bagian anak-anak dan yang lain itu sudah diberikan. Jadi kalau ternyata menikah dengan istri kedua dan istri kedua itu bawa harta juga dan bercampur nanti, itu sudah mudah untuk memisahkannya. Ya, jadi ketika ada nanti meninggal mudah dipisahkan karena sudah tidak bercampur dengan harta orang lain. Nah gitu ya Pak Abdi. Saya sambil baca ya di laptop nih, komennya lebih jelas. Kemudian berikutnya dari Ibu Siti Warda. Ustadz, bila ada keluarga yang menolak membagi waris sesuai dengan Islam, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Bolehkah dibagi sesuai dengan kesepakatan keluarga? Yang pertama, kita perlu paham bahwa harta milik manusia ini itu hakikatnya adalah titipan Allah. Jadi titipan Allah ya. Semua harta ini adalah milik Allah. Di dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Ya, lam lil milkiyah. Jadi lam itu menunjukkan bahwa itu adalah milik Allah. Jadi, ketika manusia itu ditakdirkan hidup di muka bumi, Allah memberikan harta sifatnya titipan. Jadi, ketika manusia itu wafat, sang pemilik itu mengambil kembali, yaitu Allah. Dan sang pemilik inilah yang berhak menentukan mau dikasih ke siapa saja. Nah, bagaimana keinginannya Allah? Itulah yang dituangkan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Nah, artinya apa? Kalau kita bagi tidak sesuai dengan hukum faraid, maka
kita akan memberikan harta, ada yang haknya orang yang terambil dan ada hak orang lain yang berkurang. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi ketika orang meninggal, maka kepemilikannya otomatis pindah kepada ahli warisnya. Sahnya kepemilikan ahli waris itu kalau dibagi sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, seperti itu. Jadi ini disebut oleh Allah hududullah, batas-batas yang Allah tentukan. Jadi kalau ibu haknya itu seperenam, istri haknya seperdelapan. Kalau mengambil lebih dari ini berarti mengambil lebih dari haknya. Jadi kalau kasusnya tadi keluarga tidak mau terima dari bagi sesuai dengan hukum Islam, maka disadarkan ya, disadarkan. Jadi dikasih tahu, boleh mengundang ustadz atau mungkin kasih tulisan dan seterusnya. Nah, bolehkah saudara itu kemudian merundingkan ulang? Ya, jawabnya boleh. Dengan syarat yang pertama kita bagi dulu sesuai hukum faraid seperti ini. Ini kan ketahuan nih. Istri 60, ibu 80, anak-anak masing-masing, yang laki-laki 97, yang perempuan 48. Bolehkah bagi rata? Jawabnya boleh. Dengan catatan, ini dibuat dulu secara faraid di atas kertas, lalu kemudian dibuat simulasi kalau bagi rata. Ini kita misalnya ya, ada istri satu, ibu dua, anak-anak totalnya 5. Berarti totalnya ada 7 orang. Nah, kalau harta itu 480 bagi 7 berapa Bapak Ibu? Kalau kita kalkulator, ada yang punya ini. 480 bagi 7. 68. Ya, jadi kalau bagi rata itu 68 per orang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita buat dulu paroid, baru perbandingan kalau bagi rata. Nah, apa konsekuensinya? Istri jadi bertambah kan, 8 juta. Ibu berkurang nih, dari harusnya 80 jadi 68. Anak laki-laki berkurang juga, dari 97 jadi 68. Yang bertambah adalah tentu saja bagian yang perempuan. Dari 48 jadi 68. Maka seperti ini kita tanya yang hartanya berkurang. Apakah dia ridho atau tidak. Kalau sebagian mau ridho, sebagian tidak, kita laksanakan haja yang ridho saja. Kalau yang tidak mau, nggak bisa dipaksa. Ya, seperti itu. Kalau mau dibagi rata. Nah, yang paling penting lagi kalau mau bagi rata itu, di antara mereka ini semuanya sudah balik. Jadi kalau ada yang belum balik, maka diberikan haknya. Nah, gitu. Kemudian berikutnya, semua ahli waris yang ada ini harus membangun keyakinan bahwa pembagian Al-Quran itu itulah pembagian yang paling adil. Adapun bagi rata ini dilakukan akadnya adalah hibah. Jadi yang mendapatkan bagian lebih besar menghibahkan sebagian haknya kepada yang mendapatkan bagian yang lebih kecil. Jadi bagi dulu secara faraid, terima haknya masing-masing, lalu yang mendapatkan bagian lebih banyak menghibahkan sebagian kepada yang mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Jadi kita dapat dua-duanya. Pertama kita laksanakan perintah Allah, yang kedua bersedekah mungkin atau memberikan hadiah ya minimal kepada saudaranya atau kepada ahli waris yang lainnya. Nah gitu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Sudah terjawab ya Oke, semua? semoga sudah terjawab ya. Bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, boleh silakan. Ini saya sudah kirim ya di chat. Yang mau rekaman itu saya sudah berikan juga bagi yang belum masuk ke klik di daftar di nomor areanya, silakan daftar di sana. Bagi yang mau daftar dengan dapat diskon itu sudah diberikan juga, langsung bisa klik linknya, kita kirim lagi di chat Zoom ada yang baru masuk ya. Nah ini silakan. Oke itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya terakhir sebelum kita tutup? Oh iya, waktunya juga ternyata sudah pas ya. Oke, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu boleh hubungi saya nanti kalau ada Ya. pertanyaan lebih lanjut. Ini saya klik di apa itu bisa Bapak Ibu klik langsung di chat Zoom-nya. Yang nomor saya 0853 5551 7722. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah kita cukup
sudahi sampai di sini. Barangkali Ustaz ada mau disampaikan sebelum kita tutup, Ustaz? Ya, eh, Bapak Ibu yang belum ikut training, jadi seperti inilah gambaran kita belajar ilmu faraid secara dengan teknik mind mapping. Jadi kita akan belajar seperti ini menurut peserta yang sudah ikut training, ini seperti training online tapi rasa offline ya. Karena ya seperti tetap muka langsung ya. Jadi saya mempraktekkan, Bapak Ibu juga langsung praktekkan. Nah, kemudian kita kerjakan sama-sama. Nanti di trainingnya kami akan mengajarkan bagaimana teknik supaya semua porsi waris ini bisa diingat ya, tanpa perlu dihafal. Jadi ada kita membuatkan dalam bentuk pola ya, jadi pola. Jadi bagaimana semua porsi waris itu bisa kita ingat, kita buatkan polanya. Bagaimana supaya hafalannya tidak bertukar ya antara porsi besar dengan porsi kecil. Nanti kita buat juga polanya ya. Jadi ini memang kita rancang untuk membantu supaya orang bisa belajar ilmu waris dengan mudah dan menyenangkan. Ya, seperti itu bahasa kami. Oke, seperti itu ya. Jadi kita nanti insya Allah ketemu di training. Insya Allah Bapak Ibu kita niatkan belajar ilmu faraid ini untuk pertama melaksanakan amanah wasiat dari Nabi ya. Ta'allamul faraidah wa 'allimuhun nasa. Hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan juga mengajarkannya kepada manusia. Kemudian niat kita yang kedua adalah kita ingin menyebarkan ilmu ini ya dan juga mengangkat apa namanya fardu kifayah di tengah manusia. Kenapa? Karena dalam satu kampung itu kan wajib ada orang yang bisa ilmu faraid. Jadi kalau satu kampung itu tidak ada sama sekali, maka berdosa orang di satu kampung tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil bagian itu, maka insya Allah Ibu lah, Bapak lah yang kemudian mengangkat dosa orang satu kampung. Masya Allah ya, nanti di akhirat kemuliaan orang seperti ini itu sangat besar. Ya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan kesaksian seluruh orang di kampungnya, ya, seluruh Muslim yang ada di kampungnya bahwa kewajiban mereka itu sudah ditunaikan oleh Bapak Ibu. Ya, Masya Allah nanti di akhirat itu luar biasa ya pahala yang kita dapatkan. Jadi ini kita lihatkan, luruskan niat kita untuk belajar ilmu faraid, melaksanakan wasiat Nabi, kita menghilangkan ketidaktahuan kita, menyebarkan ilmu ini, menghidupkan sunnah Nabi ini, dan juga untuk mengangkat apa namanya fardu kifayah ya, sehingga orang-orang di kampung kita jadi tidak berdosa karena kita sudah mempelajari ilmu faraid ini dan kita kemudian bisa membantu ketika ada kasus pembagian waris. Kenapa Bapak Ibu? Setiap muslim yang wafat dan ada harta yang ditinggalkan itu wajib dibagi sesuai dengan hukum faraid. Ya, jadi setiap muslim wajib. Jadi kalau satu keluarga itu ada 7 orang, ya misalnya suami istri, anaknya 5, itu semuanya kalau ada yang wafat wajib dibagi hartanya sesuai dengan hukum faraid. Maka memang di kampung itu harus ada yang bisa ilmu ini. Ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama berbagi ya. Jadi kami yang mengajarkan, Bapak Ibu kemudian yang mengajarkan lagi di kampung Bapak Ibu, kemudian juga membantu menyelesaikan kasus waris yang terjadi. Nah, seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah ya, luar biasa. Tadi sudah sampaikan dengan jelas, dan kita semoga termasuk yang mewariskan ilmu akhir zaman saya yang duluan dicabut. Ya, Bapak Ibu, kalau seandainya kita memang satu kampung nggak ada lagi yang bisa menyelesaikan kasus waris, maka Bapak Ibu, pahalanya pahala satu kampung, Mas. Luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita coba ambil ilmunya, belajar bagi yang belum. Nah, mungkin ada pertanyaan tadi, bagaimana Ustaz kalau yang sudah pernah belajar boleh ikut lagi nggak? Tentu boleh. Nah, bagi yang sudah pernah belajar ikut training, maka tentu Ya, ini insya Allah boleh ya. Silakan. khusus. Ya, berapa biayanya sangat-sangat murah bagi yang sudah ikut ya. Nanti kita japri. Oke, nanti kenapa itu istilahnya risit? Nah, risit mengasah gaji kembali belajar ulang, maka kita memberikan khusus. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Mohon illa maaf anta atas semua kesalahan astaghfiruka wa kekurangan. atubu ilaik. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagi Bapak Ibu tadi ada yang mungkin terlambat menonton video rekaman testimoni dari seorang ibu yang berusia 80 tahun, boleh ditonton ya, karena nanti di awal sudah kita buka sekarang. Oke Bapak Ibu, nanti setelah itu kita boleh close. Izin kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya, di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.